Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya, gini Bu Rika. Jadi Iya, Pak. berdasarkan bincang-bincang kemarin kan Bu Rika mau melakukan observasi. Kira-kira kapan Bu Rika? Hari Selasa Pak, tanggal 18 Oktober 2022 di kelas 5 Pak. Oh iya Bu Rika. Jadi besok itu kan Bu Rika masuk kelas 5. Di mata pelajaran apa ya Bu Rika? Mata pelajarannya Budaya Melayu Riau atau BMR Pak. Terus materinya apa Bu? Materinya itu tentang Tasik, Selat, Laut yang ada di daerah Riau ini Pak. Dari mata pelajaran itu apa yang menjadi tujuan Ibu dalam mata pelajaran nanti Bu? Tujuan pembelajarannya Pak, yang pertama siswa itu dapat memahami gambar Tasik, Selat, dan Laut yang ada di daerah Riau ini Pak. Terus itu yang tujuan pertama ya? Ya tujuan pertama Pak. Terus tujuan yang keduanya apa ya Bu? Tujuan yang kedua yaitu berdiskusi, siswa mampu berdiskusi dalam kelompok tentang fungsi, manfaat, dan pengertian selat, tasik, dan laut yang ada di daerah Riau ini. Terus begini Bu Rika, dari dua tujuan tadi, ya kan, mana yang nantinya lebih difokuskan dari tujuan itu? Tujuan yang kedua Pak, di sini kan ada berdiskusi dalam kelompok tentang fungsi dan manfaat serta pengertian tasik, selat, dan laut. Jadi gitu ya. Iya Jadi, Pak, gitu Pak. Bu Rika untuk mata pelajaran pertama, maksudnya dari pembelajaran kan kemarin Bu Rika sudah melakukan pembelajaran di tahap pertama. Mungkin ada kendala-kendala Bu Rika di pembelajaran yang pertama itu apa aja Bu Rika? Iya pasti ada Pak, pasti ada beberapa kendalanya, yaitu tentang pemahaman anak. Jadi kan ini kan baru pertama kali anak itu memahami gambar tasik, selat, dan laut. Jadi karena anak ini masih baru pertama mengenal istilah-istilah ini, jadi agak sedikit merasa kesulitan gitu Pak untuk memahami materinya. Oh iya. Terus tadi Bu Rika sampaikan bahwasanya kendalanya kan itu. Jadi Iya Pak. dari kendala itu mungkin untuk pembelajaran berikutnya apa yang ingin Bu Rika rancang dari kendala-kendala itu supaya nanti dalam pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya, dilihat dari permasalahan yang pernah saya lakukan di pertemuan pertama itu Pak, sepertinya di proses pengembangan pembelajaran Pak. Proses pengembangan pembelajaran ya. Iya. Jadi dari proses pembelajaran, proses pengembangan pembelajaran yang Bu Rika tadi kan. Iya. Terus aspek apa yang perlu saya observasi dari pembelajaran Bu Rika nanti? Sepertinya Bapak nanti mengobservasi saya itu pada penggunaan metode Pak. Jadi pembelajaran ini kan yang saya gunakan ini, metode yang saya gunakan ini apakah sudah sesuai, apa belum gitu Pak. Terus kemudian dari aspek itu nanti yang saya observasikan penggunaan metode yang digunakan, apakah dapat membangkitkan minat siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Begitu Iya, ya Pak. Bu Rika ya? Iya Pak, betul Pak. Terus kemudian strategi apa yang nantinya akan Bu Rika lakukan pada pembelajaran nantinya? Strateginya itu saya akan melakukan, yang saya lakukan itu adalah
pemetaan minat siswa Pak. Jadi di sini saya melakukan pemetaan minat siswa dengan melakukan bimbingan secara individu dan bertanya tentang materi yang sudah saya ajarkan itu Pak. Ya, nanti kan biasanya Bu di akhir itu kan ada penugasan ya Bu ya? Iya Pak, baik. Terus penugasannya itu dalam bentuk pribadi atau kelompok Bu? Saya memberikan tugasnya itu secara pribadi. Setelah mereka bekerja kelompok, belajar bersama, setelah anak-anak menyelesaikan tugasnya, saya akan memberikan tugas secara individu dan menyelesaikannya juga secara individu, Pak. Iya. Jadi penugasannya secara pribadi, tapi setelah melakukan kerja kelompok gitu Iya, ya, Bu, Pak. ya? Terus kemudian kira-kira apa harapan-harapan Bu Lika nanti setelah saya melakukan observasi tentang pembelajaran itu? Harapan saya Pak, tentunya dengan menggunakan metode yang saya gunakan ini dapat membangkitkan minat siswa, rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran ini, dan sangat diharapkan juga, yaitu harapannya itu saya bisa menerima masukan dari Bapak tentang metode pembelajaran supaya siswa itu dalam belajar itu menyenangkan dan lebih bervariatif gitu Pak. Baik Bu, jadi insya Allah besok saya akan melakukan observasi. Jadi saya dalam melakukan observasi di kelas akan menitik beratkan kepada metode pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi semoga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu Lika, jadi kita nanti akan ketemu di hari Selasa ya Bu ya. Jadi saat observasi saya berharap kepada Bu Lika tidak merasa tertekan dengan kehadiran saya nantinya ya saat di kelas ya. Kemudian karena tujuan kita adalah kita sama-sama teman sejawat ya, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tapi kita mencari solusi bagaimana yang terbaik. Iya Pak, silakan Pak, dengan senang hati Pak. Baik Bu, jadi mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Nanti sampai jumpa di hari Selasa ya Bu ya. Iya Pak. Permisi Pak. Bu. Iya Pak. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik Bu Lika, kan kita kemarin sudah melakukan observasi di kelas. Jadi menurut Bu Lika, bagaimana proses observasi tersebut Bu Lika? Ya, alhamdulillah Pak, proses pembelajarannya tuh berjalan dengan lancar, tetapi masih ada yang harus diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya karena masih ada tujuan pembelajaran yang belum dicapai dengan baik. Oh iya. Kalau menurut Bu Lika, apa ya yang menyebabkan hal tersebut belum bisa tercapai dengan baik? Kalau menurut saya Pak, di satu sisi masih ada beberapa siswa yang belum memahami instruksi yang saya berikan, dan juga masih ada beberapa siswa yang belum mampu mengerjakan tugas secara maksimal. Karena kan Pak, setiap siswa itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda, minat yang berbeda, bahkan bakat yang berbeda pula Pak. Oh iya. Jadi Bu Lika, kemarin kan berdasarkan catatan yang saya buat dari hasil observasi pembelajaran itu,
bahwasanya dalam pembelajaran itu kan perlu penguasaan kelas, kemudian penggunaan media yang sesuai, penggunaan metode yang tepat, sehingga nantinya proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan berpihak pada siswa. Iya Pak, benar. Terus apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Lika lakukan untuk pembelajaran ke depan? Iya Pak, saya akan melakukan pemetaan kembali terhadap kemampuan siswa itu berdasarkan minat dan bakat masing-masing siswa, dan juga menggunakan media yang sesuai dengan siswa dan penggunaan metode yang berpihak kepada siswa. Dan juga nanti sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyertakan ice breaking atau permainan yang menarik supaya membangkitkan semangat siswa, motivasi siswa, biar dia menghadapi proses pembelajaran itu lebih semangat lagi. Oke. Jadi sebenarnya kan kemarin Bu Lika udah memetakan dari kebutuhan siswa ya. Iya, Pak. Kemudian untuk pemetaan yang selanjutnya itu sesuai yang belum Bu Lika lakukan, pemetaan yang seperti apa? Iya Pak, itu kan pemetaan itu baru berdasarkan kemampuan belajar siswa, belum pada minat siswa. Jadi untuk kedepannya saya akan melakukan kembali pemetaan yang berdasarkan minat dan bakat siswa. Baiklah Bu Lika, jadi mudah-mudahan dengan nanti Bu Lika melakukan pemetaan sesuai dengan bakat dan minat siswa, kemudian penggunaan metode yang tepat, sehingga mencapai apa yang menjadi tujuan dari semua tujuan pembelajaran yang